Hai, Shalom, selamat malam. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di pemuritan minggu kedua bulan September ini. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini buat kami boleh bekerja, kami masih dalam keadaan sehat, dan kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang cukup bagi kehidupan kami. Bapak, saat ini kami ingin belajar firman Tuhan, kami ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami untuk mendapatkan pengertian akan kebenaran ini, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh mengalami janji firman Tuhan terjadi atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemuritan ini, dan kami percaya akan berjalan dalam pimpinan dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, pemuritan hari ini kita mau belajar satu prinsip tentang menabur, yaitu hukum tabur tuai. Yuk kita buka di Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22, saya bacakan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dari ayat ini teman-teman kita pelajari dan kita mengerti bahwa menabur dan menuai itu berlaku sama seperti musim yang berlaku tetap selama bumi ini masih berputar. Jadi prinsipnya adalah tentang kepastian bahwa dari musim dingin itu pasti ada musim panas. Dari musim kemarau itu pasti setelahnya ada musim hujan. Dari siang setelahnya pasti ada malam. Jadi menabur dan menuai itu pun satu prinsip kepastian, di mana setelah menabur itu pasti menuai. Ini hukum alam yang berlaku dalam kerajaan Allah. Mungkin beda dengan hukum dunia. Hukum dunia yang kita kenal apa sih? Contohnya hemat pangkal kaya. Jadi dari dulu kita diajarkan untuk hemat, jaga pengeluaran. Malah cenderung jadi pelit kalau sepatu nggak sampai jebol-jebol amat gitu, nggak usah beli lagi gitu ya, supaya kita bisa saving banyak dan akhirnya kita jadi kaya gitu. Nah, berbeda dengan prinsip dunia, prinsip Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau menabur, engkau pasti akan menuai. Jadi, tidak peduli ekonomi seperti apa, tidak peduli kondisi dunia seperti apa, tetapi kalau anak-anak Tuhan berjalan, bekerja, berkarya dengan prinsip Tuhan, maka yang dialami adalah janji Tuhan. Saya berharap teman-teman mengerti bahwa kita tidak hidup di bawah hukum dunia, tetapi kita hidup di bawah hukum kerajaan Allah. Dan salah satu hukum yang bisa memberkati hidup kita adalah hukum tabur tuai. Nah, oleh karena itu di 2 Korintus 9 ayat 6 itu Paulus menjelaskan lagi prinsip ini dengan lebih jelas, karena dia mengatakan begini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi apa yang kita tuai itu tergantung taburan kita. Kalau kita menuai jagung ya kita menabur jagung ya kita menuai jagung. Kalau kita menaburnya banyak ya kita dapatnya banyak. Kalau kita naburnya sedikit ya dapatnya sedikit. Ini prinsip kepastian lagi. Hukum tabur tuai itu berlaku pasti. Jadi tidak peduli kita suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, yang namanya hukum itu berlaku tetap, tidak bisa dihindari. Contohnya hukum gravitasi.
yang jelas ya di dunia ini ya. Kalau hukum itu ada, hukum gravitasi itu ada, tidak peduli kita suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya. Hukum gravitasi itu tetap berlaku selama bumi ini berputar. Kalau nggak percaya, ya dicoba aja. Coba lempar barang apapun, jatuh nggak ke bawah. Kita nggak suka dengan hukum gravitasi gitu ya. Aku nggak suka dengan hukum gravitasi, nggak seneng dengernya. Ya udah, bodo amat deh, dari lantai 3 terjun aja, keluar aja, terjun. Itu kalau kita nggak suka gitu ya, mungkin bisa terbang gitu. Ya enggak lah ya, kita suka nggak suka, hukum gravitasi itu bekerja. Kita lompat dari lantai 3 ya kita turun juga ke bawah gitu. Jadi hukum tabur tuai ini ya seperti itu. Jadi teman-teman yang terkasih, saya ingin teman-teman mulai mengerti bahwa hukum tabur tuai itu adalah suatu kepastian. Apapun yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Berapapun banyaknya yang kita tabur, sebanyak itulah yang akan kita tuai. Tetapi ada beberapa orang, ada beberapa anak Tuhan yang berpikir picik, berpikir salah bahwa menabur ini hanya tentang materi saja. Teman-teman, hukum tabur tuai itu tidak bicara hanya tentang uang, tetapi bicara tentang seluruh kekayaan di dalam Tuhan. Uang adalah level kekayaan di dalam Tuhan yang paling rendah. Karena di atas uang ada kasih, ada kebijaksanaan, ada kemurahan, ada pengampunan, ada banyak hal lagi kekayaan di dalam Tuhan. Jadi ini pun berlaku kalau engkau memberi banyak kasih, engkau akan mendapatkan banyak kasih. Kalau engkau memberi banyak pengampunan, engkau sendiri pun akan mengalami banyak pengampunan. Kalau engkau memberi banyak kemurahan hati, engkau pun akan mengalami banyak kemurahan hati. Saya percaya teman-teman juga pernah mengalami hal itu ya. Kita nolong orang, tapi kemudian beberapa waktu setelah itu kita udah gak mikir tentang apa yang kita lakukan kepada dia. Waktu kita lagi butuh pertolongan, ada aja orang yang nolong. Seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya tentang materi, tetapi materi pun iya gitu, berlaku juga. Lalu kemudian pandangan yang salah dari hukum tabur tuai adalah ketika kita menabur, kita menolong orang lain, kita memberi kasih, memberi pengampunan, kita memberi pinjaman, kita memberi modal kepada orang itu gitu ya. Kita mengharapkan bahwa orang tersebut yang kita sudah berikan kebaikan, mereka yang akan memberikan kembali kepada kita kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, prinsip ini salah. Berbeda sama sekali dengan prinsip dunia. Kalau prinsip dunia begitu, mata ganti mata, kaki ganti kaki, kasih ganti kasih, cinta ganti cinta. Tetapi prinsip di kerajaan Allah berbeda. Jadi prinsip di kerajaan Allah itu seperti menabur benih. Kita menaruhnya di tanah, betul ya. Tetapi tanah ini sebenarnya hanya media. Nanti tanah ini akan bekerja sama dengan sinar matahari, bekerja sama dengan air, bekerja sama dengan pupuk, sehingga membuat benih ini tertanam, lalu kemudian bertumbuh dan akhirnya menjadi pohon dan akhirnya berbuah. Tetapi tuaian ini, buah ini datangnya bukan dari sang tanah, tetapi dari Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dari Tuhan yang membuat benih itu bisa menjadi pohon dan bisa menghasilkan buah. Jadi kalau kita menabur pada orang lain, kita melihat bahwa mereka itu media tanamnya. Jangan harapkan media tanam bisa memberikan kepada kita. Saya pernah berikan ilustrasi ini beberapa waktu yang lalu. Saya ulangi lagi sekarang supaya kita bisa sama-sama lebih mengerti ya. Jadi kita disebut sebagai saluran berkat Tuhan. Jadi kita seperti batang sungai yang terkoneksi dengan mata air yang ada di pegunungan. Batang sungai ini mengalirkan air-airnya ke samping kanan, samping kiri, ke rumah-rumah penduduk, ke ladang-ladang, ke sawah, ke kebun, kemana yang memerlukan air, ke sumur-sumur. Nah, ketika debit air di sungai ini menurun,
ketika musim kemarau misalnya, apakah batang sungai ini bisa menuntut kepada tanah, ladang, sawah, sumur, dan rumah-rumah penduduk yang selama ini dia aliri air untuk mengembalikan air yang sudah dia berikan supaya debit airnya penuh? Tidak mungkin terjadi seperti itu kan? Satu-satunya sumber yang diharapkan dari batang air ini adalah debit air dari mata air, volume air dari mata air. Dia hanya berharap dan menunggu volume air dari mata air ini. Begitu juga hukum tabur tuai untuk kita. Jangan pernah berharap bahwa itu akan kembali dari apa yang kau taburkan, karena orang-orang, gereja, persembahan, persepuluhan yang kau kembalikan itu cuma media tanamnya. Tetapi hasil tuaian kita hanya bisa mengharapkan dari Tuhan. Yuk baca dari Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 berkata begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Aku ulangi lagi ya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, siapa yang bisa memiutangi Tuhan? Tetapi kita bisa memiutangi Tuhan ketika kita menabur pada orang-orang lemah, menabur pada orang-orang yang membutuhkan, menabur pada gereja yang memang membutuhkan dukungan dana kita, membutuhkan dukungan perpuluhan kita, menabur kepada romo suster yang selama ini berdoa buat kita dan sebagainya. Kepada mereka ini, ketika kita melakukan taburan, kita memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Artinya yang akan memberikan kita tuaian sesuai dengan taburan kita. Wow, itu luar biasa. Saudaraku, saya percaya kalau kita menerima rema firman Tuhan ini dengan hati yang bersih, kita akan bisa mulai melihat bahwa hidup kita memang sebenarnya adalah untuk jadi saluran berkat. Karena kalau untuk diri kita sendiri, prinsip yang berlaku adalah apa yang tertulis di dalam doa Bapa kami yang sering sekali kita doakan, yaitu berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Untuk diri kita prinsipnya adalah secukupnya. Tetapi kalau kita berdoa lalu kita meminta untuk kita menuai lebih banyak, itu berarti kita mengerti bahwa kita menyalurkannya lebih lagi ke banyak orang. Dan kita jadi saluran berkat yang lebih banyak lagi cabangnya, yang lebih deras lagi airnya. Kita menjangkau banyak jiwa, kita menolong banyak orang, dan itu kerinduan hati Tuhan. Jadi hukum tabur dan tuai bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat dan menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan. Nah, kita mau belajar. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk hukum tabur tuai ini supaya betul-betul kita bisa menikmati janji Tuhan. Yang pertama, Markus 12 ayat 43. Markus 12 ayat 43. Ini cerita tentang janda miskin yang memberi 2 peser. Masih ingat ya? Jadi satu hari Tuhan Yesus datang ke bait Allah, lalu Tuhan Yesus hanya duduk dan memperhatikan orang-orang yang datang memberikan persembahan. Ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan yang besar. Tetapi ketika ada seorang janda yang memberikan persembahan hanya 2 peser, lalu Tuhan berkata begini, bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi. Karena apa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya. So, hukum tabur tuai di mata Tuhan, it's not talking about how much money you give. Tidak bicara mengenai berapa jumlahnya, berapa juta yang sudah kau beri. No. Tetapi itu bicara tentang value pemberianmu. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman memberi persembahan atau menolong orang sejumlah 1 juta gitu ya,
itu cukup besar untuk beberapa orang. Tetapi tabunganmu, depositomu itu ada miliaran. Itu value-nya nggak cukup berbobot menurut Tuhan, di mata Tuhan. Karena ya kita ngasih 1 juta juga nggak berasa, karena kita punya miliaran. Tetapi ketika engkau cuma punya tabungan 2 juta, 3 juta, atau 5 juta gitu ya, dan penghasilanmu hanya 3 juta, tetapi kerinduan hatimu adalah setiap bulan engkau rindu memberikan dan mengembalikan perpuluhan, which is cuma 300.000 mungkin. Tetapi di mata Tuhan itu nilainya besar karena value-nya sangat besar. Jadi pastikan kalau engkau mau mendapatkan tuaian dari hasil taburanmu dan hasil taburanmu tidak menjadi sia-sia, pastikan bahwa engkau memberi dengan value yang punya bobot yang berharga, bobot yang di mata Tuhan itu betul-betul membuat Tuhan terkagum-kagum gitu. Bukan tentang nilainya, tapi tentang value-nya. Ketika berarti engkau mau berkorban, ada korban di situ, ada kesenangan dunia mungkin yang engkau korbankan untuk engkau memberikan itu. Jadi value itu artinya ada korban yang engkau persembahkan di sana. Jadi bukan pemberian yang nilainya besar tapi sebenarnya ya nggak korban-korban amat gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya di 2 Korintus 9 ayat 7 aku akan bacakan. Dikatakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi term and condition yang kedua adalah memberi dengan kerelaan dan dengan sukacita, bukan dengan berat hati, bukan dengan paksa. Jadi hukum tabur tuai itu nggak bisa dengan prinsip pemikiran kita, oh pokoknya supaya aku menuai banyak, supaya aku diberkati banyak, udah aku nabur banyak. Yakin, pasti dalam hati nggak rela. Sebenarnya aku nggak rela sih ngasih, tapi aku pengen dapat tuaian. Buat Tuhan itu bukan satu taburan yang layak mendapatkan tuaian. Jadi ketika engkau memberi, ketika engkau menabur, itu sungguh-sungguh dari kerelaan hati dan kau harus sukacita. Jadi coba diingat-ingat, kapan engkau memberi tapi nggak sukacita. Jangan harapkan tuaian dari taburan itu. Dan ke depan pastikan, kalau engkau mau menabur, engkau harus menabur dengan sukacita dan dengan rela hati, nggak hitung-hitungan. Memang sungguh-sungguh engkau memberi yang terbaik. Engkau sungguh-sungguh menolong dengan menolong yang terbaik. Karena itu saya seringkali diajarkan oleh almarhum suami saya, kalau ada orang yang datang kepada kita gitu ya, meminjam uang gitu, tolong dong pinjam, kita butuh ini dan itu. Jemaat kan sering seperti itu gitu ya. Kita membiasakan diri untuk tidak memberi pinjaman karena itu tidak mendidik. Tetapi kita selalu bilang begini, kita nggak bisa kasih pinjaman, tetapi kita mau memberi dan memberkati, tapi tidak sesuai, tidak nilai pinjaman yang kamu minta. Jadi ya kalau misalnya dia mau minjam 1 juta, lalu kita berdoa, kita rela hatinya, sukacitanya ngasih berapa. Dan itu sebagai pemberian, bukan sebagai pinjaman, gak usah dibalikin juga. Misalnya kita rela hati dan sukacita, ya udah kita kasih 200.000, ya udah kasih 200.000. Dia bisa pakai, paling tidak yang 800.000-nya dia bisa minta tolong yang lain atau dia dapatkan berkat yang lain. Tetapi kita memberi dengan rela hati. Jangan karena kita mau nabur ya udah kasih 1 juta tapi dalam hati gerundul gitu. Pokoknya harus dapat tuaian nih gitu, udah ngasih 1 juta. Enggak seperti itu ya. Tuhan tidak senang melihat hati yang memberi dengan tidak rela, dengan paksaan hanya karena ingin mendapatkan tuaian. Lalu kemudian yang terakhir ini dari Hagai 1 ayat 6, ini satu term condition yang kita harus hati-hati dan kita harus jaga. Karena di Hagai ini dikatakan seperti ini. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas.
Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Wow. Bahaya nggak sih hal seperti ini? Kita kerja keras, kita sudah bekerja mati-matian, tetapi ternyata apa yang kita dapat itu seperti ditaruh di dalam pundi yang berlubang. Jadi ya keluar aja terus ya, bocor aja terus gitu. Diisi banyak tapi keluar juga banyak gitu. Teman-teman, ini yang disebut oleh Maliaki juga sebagai belalang pelahap. Kenapa ini terjadi? Di Hagai pada waktu itu terjadi karena orang-orang Israel itu tinggal di rumah yang sudah bagus, sudah berpapan, sudah bertembok, nyaman mereka, tetapi Bait Allah itu dibiarkan masih dalam reruntuhan, masih roboh. Tidak ada yang mau mengerjakan bait Allah, mendirikannya kembali. Tembok-temboknya runtuh gitu. Mereka ignore, mereka nggak peduli dengan bait Allah. Nah, pelajarannya apa, teman-teman? Ketika kita menabur banyak, menabur itu kita juga bicara mengenai bekerja ya, bekerja. Wah, kita banting tulang deh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Wah, enggak, kita pokoknya bekerja dengan segala kekuatan yang kita bisa, dan kemudian kita menghasilkan banyak karena kita memang menabur banyak. Kita menabur kerja keras, kita menabur ide, kita menabur waktu kita, waktu istirahat juga dipakai untuk kerja gitu ya. Kita nabur banyak, kita nuai banyak. Tetapi kalau itu hasilnya, tadi saya sudah sempat mention ya, kalau itu hasilnya hanya untuk diri kita sendiri, hanya dihabiskan untuk kepentingan diri kita sendiri, hati-hati. Akan ada pundi-pundi yang bocor, akan ada belalang-belalang pelahap. Karena apa? Karena engkau tutup mata dan ignorance. Kita tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bait Allah itu bicara mengenai pekerjaan Tuhan di antara dunia ini. Apa sih pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan ya bicara mengenai gereja. Kebutuhan gereja itu banyak, romo, suster, pendeta di pedalaman itu banyak yang masih sangat membutuhkan gitu ya. Kita ini mengerti bahwa kita hidup sebagai saluran berkat. Di sekeliling kita ada banyak orang fakir miskin, ada banyak orang kesusahan, ada banyak tukang parkir, ada banyak pak ogah gitu. Nah, kalau kita tidak mau memberikan dan menyalurkan berkat kita, hanya menghabiskannya untuk kepentingan kita sendiri, itu membuka peluang terjadi kebocoran dan datang belalang pelahap. Jadi hati-hati dengan term and condition ini. Karena hukum tabur tuai ya dan amin. Kita pasti menuai apa yang kita tabur, seberapa banyak yang kita tabur. Tetapi kita harus hati-hati. Menabur itu harus dengan ketentuan Tuhan. Harus dengan value yang berharga di mata Tuhan. Harus dengan rela hati dan dengan sukacita. Dan hati-hati, menabur itu untuk orang lain dan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Bukan menabur lalu kemudian hasil tuaiannya untuk diri kita sendiri. Oke, itu pemuritan kita hari ini. Saya berdoa Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi sehingga teman-teman lebih mengerti, sehingga sepanjang bulan September ini, bahkan 4 bulan ke depan ini, apapun yang kita tabur dari pekerjaan, dari jerih payah, dari program-program baru yang kita coba taburkan, lalu kemudian dari kemurahan kita, dari persembahan kita, dari persepuluhan kita, dari bantuan kita kepada orang lain, segala sesuatu yang kita kerjakan, semua taburan kita yang kita usahakan, saya berdoa tidak ada yang sia-sia, tetapi akan mendatangkan tuaian berkali lipat ganda, seperti nats yang minggu lalu kita pelajari, yaitu tentang Ishak.
Ketika Ishak menabur di masa sulit, dia menabur di masa kekeringan, Tuhan memberkati karena Tuhan berkenan atas taburan itu, bukan karena kehebatan Ishak. Karena Tuhan berkenan atas taburan Ishak, maka Tuhan memberkati, dan tahun itu juga dikatakan bahwa Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat ganda. Sehingga orang ini menjadi kaya, sangat kaya, dan bahkan amat kaya. Karena dia menabur sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas taburannya, dan Tuhan sanggup melipat gandakan taburannya. Yuk kita baca ayat yang terakhir, dan ayat ini menjadi pegangan kita ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Allah kita sanggup mencukupkan kita, Allah kita sanggup memberi tuaian yang kita butuhkan, bahkan melipat gandakannya. Mari saudaraku, kita tutup pemberitaan ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Ajar kami untuk mengerti hukum tabur tuai ini, sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh menikmati janji Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat. Dan kami akan melihat begitu luar biasanya Allah kami yang sanggup memberkati kami, dan sanggup memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan kami dengan kekayaannya yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami mau beristirahat, biarlah Engkau juga bersama dengan kami sepanjang malam hari ini. Dan kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan sendiri buat kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Pimpinan, pengajaran, penghiburan dari Roh Kudus akan bersama dengan saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.